Handsetnya cepet, Dok. Jangan pakai handset kok, handset. Dengar nggak, sayang? Loh, malah hilang. Sudah belum, Halo, kan? Kenapa, sayang? ah, aku mau cerita, Miss. Cerita tentang apa? Jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri ya, karena Miss Yuni lagi live. Saya tidak ingin setelah viral kami tak Tentang take down. Oh, sudah tahu ya udah. Kenapa, sayang? Ada apa? tentang keluarga, Miss. Kenapa keluargamu, Dok? Aku di sini udah menghilang 2 tahun dari keluargaku, Miss. Oh, kamu menghilang dari keluargamu selama 2 tahun. Lah kok kamu berani Aku, muncul di tempat Miss Yuni? aku pengen minta solusi, Miss. Bagaimana aku bisa berdamai dengan hatiku. Kenapa kamu, Dayang? Hmm, aku ceritanya gini, Miss. Dari awal itu kan aku eh, ibu sama bapakku itu ya di Indonesia ya seperti itulah. Nah, bapakku tuh sakit, Miss. Mm-mm. Selama sakit itu ibuku tuh mulai sama bapakku gitu loh, Miss. Oke, heeh. Nah, bapakku tuh sakit, keadaan sakit itu ibuku tuh nggak pernah ngurusin gitu. Mau bapakku makan apa, itu nggak diurusin. Terus Terus? ibuku tuh kenal dengan laki-laki lain gitu loh, Miss. Intinya selingkuh gitu. Mm-mm. Habis itu ibu bapakku itu meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal belum ada 1 bulan, ibuku menikah lagi dengan orang itu, Miss. Oke, terus? Aku sakit, Miss. Berarti Miss Yuni pernah Aku, cerita nih, maaf saya potong ya, sayang ya. Ada mbaknya itu waktu itu benci banget sama ibunya karena ayahnya meninggal nggak dikasih tahu, tapi giliran menikah anaknya dikasih tahu. Sakitnya seperti yang kamu rasakan seperti ini ya, Ndre? Sakit banget, kecewa banget itu. tidak, Miss. Aku sakitnya bapakku keadaan sakit, kayak gitu gak diurusin, ditinggal selingkuh. Sampai bapakku tuh menahan sakit sampai meninggal. Oke. Akhirnya kamu menghilang dari keluargamu. Tidak, Miss. Aku aku kalau lihat ada film Yuni itu kan bilang umur itu nggak iso sama Yona. Mm-mm. Aku bingung, Miss. Jadi, maaf, kamu saat ini sedikit membenci ibu. Kamu kecewa dengan ibumu. Aku sangat kecewa sama Miss. Kamu merasa hancur. Aku bilang, Miss, aku kadang mikir salahkah orang anak membenci ibu kandungnya yang mengabaikannya laki-laki pengganti ayah. Salah, Dok. Bagaimanapun kita tidak boleh membenci ibu. Karena itu kan kesalahan ibu, tapi bukan berarti kamu harus membencinya. Karena ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang menggendongmu, ibumu yang membesarkanmu. Masalah dosa kan urusan ibumu sama Tuhan. Kamu sebagai anak tidak berhak untuk menghakiminya. Benar nggak? Dan ayahmu meninggal itu bukan karena ibumu selingkuh atau apapun. Karena memang sudah takdirnya ayahmu meninggal di hari itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan ibumu. Walaupun ibumu tidak bersama laki-laki lain, jika Tuhan sudah izinkan, bapakmu juga akan pergi kok. Ngerti Aku nggak sih? tuh mikirnya tuh kasihan bapakku. Sebentar, Dok. Dia tuh Sebentar. nyaman di hati. Sebentar, Dok. Kecewa sampai dia meninggal gitu loh, Miss. Bukan. Dia meninggal bukan karena kecewa. Dia meninggal karena sudah waktunya, saya. Nggak ada. Nggak ada. Bukan. Apakah kamu nggak lebih kasihan kalau ayahmu, bapakmu sakit lebih lama lagi? Malah dia semakin menderita.
Tuhan masih sayang loh sama bapakmu, makanya bapakmu dipanggil. Karena tidak mengizinkan bapakmu merasakan sakit yang lebih lama. Perkara sakit hati sama ibumu, itu urusan bapakmu sama ibumu lain kali. Kamu tidak berhak menghakimi ibumu, sayang. Takutnya nih, kamu begitu membenci ibumu, dan kamu juga tidak tahu kapan kontrak ibumu sama Tuhan ditandatangani. Tiba-tiba saat kamu menghilang, sebenarnya ibumu sudah tiada lagi. Nyesel kamu ya? Percuma. Ngerti nggak? Iya, Miss. Aku Jangan, aku tuh jangan benci. sampai sekarang, aku sampai sekarang belum bisa berdamai dengan diriku, belum bisa Iya, tahu keluar. nggak? Tahu nggak? Saat kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu, sebenarnya masalahnya bukan di kamu, bukan di ibumu. Karena setan itu tidak rela sesama manusia itu berdamai. Sebenarnya kamu itu lagi ditunggangin oleh setan agar ingat kejelekan ibumu, supaya kamu membenci dia terus-terusan sampai tidak ada maaf bagimu. Dan saat ibumu meninggal dunia pun, kalau bisa kamu jangan pernah memaafkan ibumu. Akhirnya dendam kamu bawa selamanya. Yang menang siapa? Setannya loh, Ndok. Kamu itu sedang ditunggangin rasa benci yang sebenarnya bukan kamu yang membenci. Kamu lagi ditunggangin sayang. Jangan. Jangan mau diperalat oleh setan. Setiap kali aku cari tahu tentang ibuku di tetangga-tetangga aku tuh kayaknya aku belum rela gitu loh, Miss. Dok, masalah hati tidak perlu menanya persetujuanmu kan. Kamu boleh membenci perlakuan ibumu. Kelakuan ibumu kalau benci. Tapi bukan berarti kamu membenci sosok seorang ibu, sayang. Bener gak sih? Iya tuh, Saya takutnya nih, ibumu pergi dan kamu tinggal getune tok. tapi kalau aku mau ngomong, hubungi, mau telepon gitu pasti aku ingat tuh laki-laki gitu. Iya, karena kamu sedang ditunggangin oleh setan-setan terkutuk tadi, Dok. Setan itu tidak akan mengizinkan manusia dan manusia berdamai. Maka yang ada dalam pikiran kita adalah yang jelek-jelek terus. Kenapa sih Miss Bu Yuni tidak pernah membenci orang yang membenci saya? Karena saya tidak ingin ditunggangi oleh setan. Saya nggak mau. Saya ketemu sama orang yang membenci saya, yang menghajar saya, menghujat saya. Saya nggak benci sama dia kok. Kalau saya sama membenci dengan dia, berarti apa bedanya saya dengan dia? Bener nggak sih? Iya, Miss. Kamu itu ingin memaafkan ibumu, tapi kamu nggak rela ibumu sama laki-laki lain. Ya itu cara setan bergerak, Dok. Itu cara setan. Untuk kamu tidak berdamai dengan keluargamu, itu caranya. Terus aku harus gimana, Miss? Paling utama satu, tanyakan pada dirimu sendiri. Kebencianmu lebih penting atau ibumu lebih penting? Itu aja sih. Jika ibumu lebih penting, jika kamu punya utang atas kehidupanmu, atas ibumu, bayar sekarang, mumpung belum terlambat. Perkara ibumu mengkhianati bapakmu, itu urusan mereka berdua. Kamu hanya seorang anak, tidak berhak ngurusin rumah tangga keluargamu. Ngerti? Iya, Miss. Jadi sama sekali kamu tidak berhak menghakimi atas perlakuan ibumu. Tapi ingat, ibumu mengkhianati bapakmu, tapi ibumu tidak pernah mengkhianatimu. Ngerti? Aku juga dibohongin, Miss. Itu urusan ibumu, sayang. Yang penting kamu tidak membohongi ibumu. Iya, Miss. Tidak perlu meminta ibu menjadi baik. Saya hanya meminta kamu menjadi anak yang baik. Karena saat kamu memaafkan ibumu, sementara itu hatimu yang damai, rezekimu damai, hartamu damai, kesehatanmu damai. Kamu mendapatkannya lebih, Dok. Iya, Miss. Saat kamu membenci, sebenarnya kamu sedang kehilangan segalanya. Wes, iku tok omongannya Miss Yuni. Iya, Miss. Yakin setelah kamu telepon Miss Yuni dan katakan, saat setan itu nyusup di otakmu sedikit aja mengatakan, kamu jangan damai, masih ingat gak?
Oh, masih inget nggak? Dulu bapakmu mati itu loh, ibumu selingkuh. Itu setan yang bisikin kamu, sayang. Itu setan. Ngerti nggak? Biar hawanya benci. Karena gini loh, Mbak. Ada setan itu yang diciptakan untuk mengganggu rumah tangga. Nggak anak damai nih. Saat kamu berbicara dengan suamimu, itu tukaran, toh. Saat kamu teleponan sama ibumu, tukaran, toh. Kenapa? Yang menunggangi mau setan-setan ini mau nggak pengen damai. Yang menang setan nih. Ngerti nggak? Ya, Mas. Yang sedang mencintaimu itu setan. Apapun yang membuat kamu menangis, apapun yang membuat kamu tidak damai, itu semua dari makhluk halus-halus yang nggak jelas. Tapi apapun yang bisa membuat kamu damai, itu semuanya dari Tuhan. Ngerti? Lepaskan pengampunan pada ibumu. Yakinlah hidupmu lebih damai. Insya Allah, Mas. Yakin. Saat kamu bisa berdamai dengan ibumu, saat kamu bisa memaafkan ibumu, bukan dia yang mendapatkan kedamaian, tapi kamu yang mendapatkan kedamaian. Ngerti? Iya, Mas. Nah, jadi jangan izinkan untuk membenci orang lain. Ini Juni dia ngomong, wong aku dilok-lok nih gak karo-karuan. Aku ketemu wongnya ya gak benci, aku malah gak ero. Kenapa? Karena saya tidak izinkan setan itu menguasai hatiku, Mbak. Biarkan orang lain membenci saya. Yang penting saya tidak membenci dia. Benar nggak? Iya, Mas. Pastikan itu urusan mereka, Mbak. Urusan kita damai. Ngerti nggak saya? Hmm? Bisa nggak damai dengan Ya, diri sendiri? I love you. aku pengennya damai dengan diriku, Mas. Sekarang pertanyaannya, lebih kuat kamu atau lebih kuat setane wes ngono ae wes. Insya Allah, Mas. Aku coba, Mas. Pasti kamu bisa. Kamu telepon saya karena kamu butuh solusi untuk berbicara. Sebenarnya dalam hatimu sudah memaafkan ibumu. Hanya saja egomu, ambisimu, amarahmu saat ini sedang ditunggangin oleh setan. Ngerti? Iya, Mas. Hmm. Terima kasih, Mas. Oke, I love you. Betul. Hmm. Ingat Terima surga kasih. di telapak kaki ibu sayang. Iya, Mas. Oke, I love you. Oke, Ayo, kami terima kasih, Mas. yo, bye-bye. Bicara dengan seorang ibu, saya mudah untuk berbicara ya. Tapi saya pernah di tahap itu, saya bertengkar dengan ibu saya, bisa-bisa. Setiap kali saya berbicara damai dengan ibu saya, pasti emosi saya tersulut-sulut. Tapi saya damai dengan diri saya dan mengatakan bahwa apa yang saya cari. Saya bisa punya uang banyak, punya suami yang baik, anak-anak yang baik, tapi saya tidak baik sama ibu saya. Apa artinya hidup saya? Bergelimang harta, bergelimang kasih sayang dari anak-anak saya, tapi saya sangat membenci ibu saya. Saya pernah di tahap itu dan saya menyatakan pada diri saya sendiri bahwa saya tidak boleh dikuasai orang lain. Saya tidak boleh dikuasai oleh rasa benci. Karena itu saya memaafkan diri saya sendiri dan saya datang ke ibu saya meminta maaf. Karena mungkin masih keegoisan saya zaman dahulu kala dan saya mampu memaafkan diri saya. Bukan salah ibu saya, bukan salah orang tua saya, tapi salah saya yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang tua saya. Dan sekarang saya sudah tua, saya tahu apa yang ibu saya khawatirkan dari zaman dahulu kala. Jadi jangan kebawa emosi ya teman-teman, karena emosi akan menghancurkanmu. Emosi akan membuatmu merasa luluh lantak dan kita tidak berdaya untuk menguasai diri sendiri. Keegoisan membuat kita binasa. Intinya adalah amarah itu tidak ada gunanya.